Ya kalau seandainya ada pertemuan yang memiliki tujuan perdamaian, kami nggak tahu ya. Kalau dibilang kecewa, ya kecewa. Jujur ya, saya sebenarnya pengen juga mengeluarkan pendapat hukum saya itu sebagai orang yang netral aja lah. Bahkan kemarin juga saya kan, saat saya ke Pradi juga kan saya menyatakan saya tidak mewakili Novi. Polemik panas uang donasi sebesar 1,5 miliar rupiah yang melibatkan Agus Salim dan Pratiwi Novianti nampaknya akan segera tiba di titik akhir. Pasalnya, itikat baik Novi untuk mencari titik temu akhirnya disambut oleh Farhad Abbas selaku kuasa hukum Agus Salim. Bahkan kedua belah pihak dikabarkan akan segera bertemu untuk membicarakan soal perdamaian. Namun siapa sangka rencana perdamaian itu justru mendapatkan perlawanan dari salah satu anggota tim pembela Novi, yakni Herwanto Nurmansyah. Tak tanggung-tanggung, Herwanto bahkan sampai memberikan sinyal jika dirinya siap mundur dari jajaran kuasa hukum Novi apabila perdamaian itu benar terjadi. Apalagi, Herwanto sama sekali tidak dimintai pendapat sebelum pihak Novi menjulurkan tangan kepada Agus Salim. Lantas, seperti apakah luapan kekecewaan Herwanto terhadap rencana perdamaian Novi dan Agus? Ya kalau seandainya ada pertemuan yang memiliki tujuan perdamaian, kami nggak tahu ya. Kalau dibilang kecewa, ya kecewa, ya kan. Walaupun kami tidak diambil pendapatnya, ya itu terserah ya. Tapi pemberitahuan wajar dong. Jangan sampai gini loh. Kita satu tim, ada kegiatan-kegiatan, ada perkembangan perkara kami nggak tahu. Ketika kami ditanya sama orang, kami jadi seperti orang bingung gitu kan. Kan ini seperti orang nggak ngerti nangani permasalahan atau bagaimana gitu. Ya kalau kami lebih baik ya, kalau kami ibaratnya tidak diperlukan lagi di sana ya kita langsung to the point aja, selesai kan. Saya ini hanya memikirkan tentang Novinya. Bukan berarti kami ini menangani perkara ini hanya pengen dapat anggungnya, enggak. Ya. Kalau kami tidak memikirkan Novinya, mungkin dari kemarin-kemarin kita sudah mundur ya. Ya kalau seandainya slow respon atau umpamanya tidak ada pemberitahuan kabar dan lain sebagainya. Kalau saya mendengar the point aja dari pihak Novinya. Kalau memang kira-kira mereka bisa menyelesaikan perkara ini sendiri tanpa melibatkan kami, ya kami juga nanti tahu posisi gitu loh. Nanti kita atur posisi kita sebagai apa. Bahkan kemarin juga saya kan saat saya ke Pradi juga kan saya menyatakan saya tidak mewakili Novi. Saya bukannya banci ya. Saya bukannya orang yang pergi meninggalkan arena sebelum usai pertempuran, saya bukan begitu. Saya mau menyelesaikan pertempuran sampai dengan selesai, ya, sampai titik akhir. Nah, saya pengen seperti itu. Nah, cuma ya tolong juga pihak yang kita bela, yang kami selama ini aktif untuk melakukan pembelaan, ya tolong juga ya direspon dengan baik gitu. Jujur ya, saya sebenarnya pengen juga mengeluarkan pendapat hukum saya itu sebagai orang yang netral aja lah. Ya, kenapa? Karena saya sudah melihat ada perbedaan pendapat. Contoh sama Bang Brian kemarin. Brian mengatakan ini uang Agus, tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan. Nah, saya makanya kemarin mengatakan bahwa pendapat hukum saya sampai kiamat nggak bakal saya cabut. Ya, kalau putusan perdamaian, pertemuan dan sebagainya, saya samita wa ta'na. Tapi kalau pendapat hukum, ya apa yang sudah saya ucapkan sampai kiamat nggak akan saya cabut. Di sisi lain, kekecewaan Herwanto terhadap rencana perdamaian Novi dan Agus ternyata tidak berhenti sampai di situ saja. Pasalnya, praktisi hukum sekaligus Ketua Umum Barisan Advokat Bersatu tersebut turut menyayangkan pula momentum tercetusnya rencana damai ini. Bagaimana tidak, rencana perdamaian ini baru menyeruak luas ke publik usai proses pemungutan suara yang dilakukan kuasa hukum donatur berjalan. Sedangkan sebelum polling itu beredar, kedua belah pihak seperti enggan saling berdamai. Lantas, seperti apakah pihak kuasa hukum donatur menyikapi rencana perdamaian antara pihak Agus Salim dan Novi? Serta bagaimanakah pula pesan Herwanto Nurmansyah terhadap tim kuasa hukum Novi?
Ya, yang pertama kami tidak mengetahui ada rencana perdamaian. Sama sekali kami tidak mengetahui. Ya. Nah, tapi andai kata, ya saya juga melihat ya Pak Farhad sudah mengatakan bahwa akan ada perdamaian. Ya, ini saya mendengarnya justru dari Pak Farhad ya. Katanya dia sudah komunikasi dengan Brian. Nah, tapi kami tidak mengetahui sama sekali. Tapi andai kata umpamanya ada perdamaian seperti ini, ya saya jujur aja, saya mencoba untuk mengeluarkan pendapat hukum saya bukan sebagai sebagai orang yang netral lah, sebagai praktisi hukum. Ya saya sangat menyayangkan. Kenapa? Karena ini kan para kuasa donatur kan sedang polling nih. Nah, kan polling ini kan belum tentu nanti hasilnya sama dengan yang akan dipertemukan atau direncanakan saat perdamaian. Ini kan bisa jadi berbeda. Nah, saya khawatir nanti justru ada pihak-pihak yang justru merasa seperti tidak dipedulikan gitu keberadaannya. Nah, sementara uang donasi ini perlu kita ingat loh, asal muasal uang donasi ini adalah dari donatur. Nah, kalau ada perdamaian tanpa melibatkan dari pihak kuasa dari donatur, apalagi sekarang sedang berjalan pollingnya, ini saya menduga ya akan muncul permasalahan yang baru dan rumit lagi permasalahannya. Apabila dalam pelaksanaan itu nanti ada sesuatu yang tidak, misalnya terkait dengan donasi, ya kan, setelah dilakukan pengobatan kepada Agus, masih ada sisa dana donasi, kemudian itu diberikan kepada korban-korban lain yang membutuhkan, maka kita sangat sepakat dan kita akan mengurungkan niat kita untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Namun sebaliknya, apabila format perdamaian ini dan poin-poin dalam perdamaian ini tidak memberikan rasa keadilan bagi kami, maka kami tetap akan terus mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Jadi sama-sama mari kita berdoa agar pelaksanaan perdamaian ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan kita semua. Kita harus menempatkan hati dan pikiran kita kepada publik agar kita tahu apa yang diinginkan oleh publik. Jangan sampai nanti kita melakukan hal di luar daripada keinginan publik, keinginan donatur. Nah, ini akan menimbulkan permasalahan yang baru. Tapi jangan lupa ya, ada juga donatur. Apakah mau diundang atau enggak? Ya itu nanti kita lihat saja lah. Kalau kita lihat info-infonya, saya nggak tahu, ini masih dugaan saja. Sepertinya ini cuma mau dimonopoli mereka berdua, dugaan saya. Kalau seperti ini, saya pikir nanti para donatur-donatur ini, nanti kita coba lihatlah, kita lihat aja nanti ya. Terlepas dari hal itu, tidak dapat dipungkiri lagi jika kasus uang donasi Agus sudah bergulir liar dan merembet kemana-mana. Tak main-main, sederet laporan polisi pun sudah menjadi saksi bisu. Seperti yang terjadi antara Denny Sumargo dan Farhad Abbas, serta Yolo Ine dan Tengku Zanzabela. Terbaru giliran Herwanto yang ambil langkah mengejutkan. Ya, Herwanto Nurmansyah sudah resmi melaporkan Farhad Abbas ke Organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia alias Peradi yang dikepalai oleh Otto Hasibuan. Herwanto menilai tindakan Farhad Abbas terhadap pihak yang berseberangan dengannya telah melanggar kode etik. Contohnya, Farhad kerap kali dengan sengaja membagikan unggahan media sosial yang dinilai memancing perpecahan atau pro dan kontra. Lantas seperti apa penjelasan Herwanto terkait laporannya itu? Hari ini agendanya, Bu. Oke ya. Hari ini kami pertama ingin menyampaikan surat secara resmi ini kepada organisasi advokat ya, yang selama ini ya sebenarnya ini sudah lama sekali orang yang mengirim pesan kepada kami, nge-DM dan lain sebagainya. Bahkan terakhir kemarin sore itu saya sempat live dan saya tanya kepada lebih dari banyak lah ya. Saya katakan karena mereka bertanya begini, Bang, itu biasanya kalau ada seorang advokat yang sikap dan perilakunya ya tidak menunjukkan bahwa dia ini sebagai seorang advokat, apa sih tindakan dari organisasi? Nah, sebenarnya masyarakat ini meminta
organisasi advokat ini ngambil tindakan. Nah, tetapi kan organisasi ini dia tidak bisa mengambil tindakan kalau belum ada laporan. Nah, jadi gini, saya sebagai seorang advokat ya, jujur aja, kadang saya merasa malu ya. Sekarang ini profesi advokat ini memang profesi yang terhormat ya, profesi yang mulia. Tetapi saya melihat di media sosial luar biasa lah. Ada yang sudah diganti pakai pakaian apa itu? Pakaian cewek itu apa namanya? Ada pakai daster. Ada advokat diganti pakaian daster. Ya, jadi diganti tubuhnya dengan perempuan. Nah, jadi sekarang ini advokat sudah banyak mulai dibully. Jadi kami datang ke Pradi untuk meminta Dewan Kehormatan agar memanggil advokat yang tidak bisa menjaga sikap, perilaku, ucapan dan tindakannya yang ya tidak bisa menjaga kehormatan profesi. Nah, jadi kami minta kepada organisasi advokat tolong dipanggil dan diadili. Ya kalau memang terbukti ya silakan mengambil tindakan gitu. Yang pertama ini ya jujur aja ini Farhad Abbas. Ya Farhad Abbas karena memang dari pertama ketika saya juga mendukung Novi ya, dia WA saya tuh. Nah, dia WA saya. Nah, ketika dia WA saya pikir udahlah biasa aja ya. Nah kemudian yang sangat mengejutkan ternyata dia mengatakan tidak ingin berteman lagi dengan saya. Saya sih sebenarnya jujur aja nggak berteman juga nggak jadi masalah, nggak jadi masalah. Cuman maksud saya kita tetap menjaga etika kita gitu loh. Saya pun nggak WA-WAan sama dia nggak jadi masalah juga. Tetapi sekali lagi saya menginginkan bahwa ketika kita berseberangan, ya kan kalau kita berseberangan pasti kenal. Saya sama RD Lau juga kenal, ya kan sama Farhad kenal, sama Krisna kenal. Tetapi ketika kita berhadapan, berlawanan, ya tetap kita menjunjung tinggi kode etik kita. Jangan sampai maunya seperti sekarang di blognya saya. Kita advokat haruslah menjunjung tinggi kehormatan profesi. Jangan sampai ibaratnya dalam perjalanan ada nggak sepaham di blog. Apalagi dia pasang status nih. Ini kan salah satu pasang status nih kan statusnya nggak apa namanya nggak bagus gitu kan. Ini kebetulan saya kan pakai begini nih. Lihat nih, coba status apa hardcore. Itu menjadi salah satu pelanggaran kode etik juga bang. Ya iya, saya tidak melihat dari sudut pandang pidana ya, tapi etik. Nah, etika ini coba. Itu di story WA ya bang? Ya? Story WA. Iya di story WA. Nah jadi kan maksud saya begini, jangan kayak begitulah gitu kan. Saya juga pakai begini kan, saya menyesuaikan juga dengan body saya kan. Kalau body saya kayak cewek ya saya nggak pakai ini kan. Nah, jadi artinya gini loh. Jangan sampai ada lagi apa statusnya Kasil kan, ini tim sama saya dibilang apa Tarsan apa segala macam. Maksud saya begini, janganlah ketika kita diberikan kuasa untuk menangani suatu perkara, carilah argumen hukum yang kira-kira bermanfaat untuk kliennya. Jangan sampai mengomentari tentang passionnya, tingkah laku dan sebagainya lah. Saya berharap gini ya, saya berharap advokat yang tidak mampu menjaga harkat dan martabat profesi, tidak mampu menjaga kehormatan advokat, pecat aja udah. Sementara itu, Farhad pastinya tidak tinggal diam menyaksikan nama baiknya dinodai dengan tudingan yang dituturkan oleh Herwanto. Untuk itu, Farhad pun melontarkan sebuah tantangan agar Herwanto bisa menuntutnya sebesar 10 triliun rupiah. Namun menariknya, di sisi lain, Farhad sepertinya tidak terlalu dipusingkan dengan hal itu, sampai-sampai menyebut tudingan itu layaknya kicauan burung belaka. Pasalnya, mantan suami Nia Daniati tersebut mengaku tidak mengenal sama sekali siapa Herwanto sebenarnya. Padahal keduanya sempat tergabung bersama kala memperjuangkan keadilan bagi Saka Tatal di kasus Vina Cirebon. Pokoknya bilang sama dia, lu buktiin aja gue melanggar kode etik. Kalau gue nggak terbukti, gue laporin lu. Gue laporin sampai kapok lu, sampai mewek nih. Bikin repot aja berisik. Ini perkara dia bukan lawyer siapa-siapa, tiba-tiba nongol. Ada lawyer ring 1, ring 2, ring 3. Ring tinju apa? Nggak ada lawyer kayak gitu makin besar, yang ada makin kecil. Suruh aja, kalau hanya ke Pradi itu kurang, lu gugat gua 10 triliun ya. 10 triliun gugat Farhad Abbas ya. Supaya ada kerjaan ya. Kan lu pengen kelihatan sama keluarga lu sidang kan, ya udah itu aja. Gua saranin gugat Farhad 10 triliun. Bang, katanya menantang Herwanto. Iya, supaya dia ada sibuk pakai apa itu bajunya yang ada tali-talinya itu. Untuk mantan teman saya ini, jadi hari ini saya sempat
dimanfaatkan sama tim ini agar bisa ya mantan teman kita ini bisa dipanggil ya kalau seandainya memang ternyata terdapat nanti ketika disidangkan ya cukup beralasan untuk diambil tindakan ya kita serahkan kepada Dewan Kehormatan ya. Tapi cuma sekali lagi saya mendorong Dewan Kehormatan mengambil tindakan tegas ya. Kalau kira-kira memang ini bisa mencemarkan nama baik profesi, udah jangan ragu-ragu, pecat aja, jangan ragu-ragu karena masih banyak calon-calon advokat yang mau jadi advokat. Jadi jangan pertahankan advokat yang kira-kira bisa merusak kehormatan profesi. Nggak sahabat, hanya ramah aja. Dari awal dulu, dari pertama kali tahun 2014 sudah nyerang-nyerang saya kok. Cuman baru terakhir kenal, masuk di tim, kita masukin lah daripada kurang kerjaan kan. Lari sendiri. Terus minta menangani perkara ini. Gua mau berada di dalam bro, katanya. Nanti gua kan bisa informasi, gua bisa mundur klarifikasi. Ada semua rekaman pembicaraannya lengkap semua. Entar lu gua bongkar itu lu malu sendiri yang terjadi gitu ya. Kalau pengacara itu kayak Farhad, gigi, terus bisa membedakan mana kawan mana lawan. Ya. Karena lu bukan kawan gue ya udah jauh-jauh, minggir. Agus melewat, Agus sehat, Agus nggak sedih. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.